Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, sagung dumadi bagi para kadang kinasih Dinus TV di mana saja berada. Ini kisah tentang perang pasukan Pangeran Diponegoro saat itu ternyata mengkonsumsi narkoba. Banyak catatan sejarah yang disembunyikan. Banyak kisahnya yang dipendam. Entah apa maksudnya. Suatu ketika pasti akan terungkap juga seiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam keterbukaan informasi. Ternyata morfin atau sejenis candu, bagian dari narkotika, pernah menjadi satu komoditi yang menggiurkan di masa Pangeran Diponegoro. Bahkan konon ada laporan pasukan Pangeran Diponegoro mengonsumsi narkotika saat Perang Jawa agar tidak sakit. Opium atau yang kerap disebut buah candu merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar 1 meter. Semasa Pangeran Diponegoro, impor candu yang berasal dari opium dengan mudah diimpor dari Benggala. Hal ini seiring pencabutan blokade Inggris atas Jawa pada Agustus hingga September 1811 dan tekanan ekonomi pada pemerintahan Raffles untuk menaikkan pendapatan menjadi masalah kuncinya. Etnis Tionghoa lantas dengan cepat memainkan peran menonjol yang menyedihkan sekali dengan menjadi pengecer candu sekaligus penjaga gerbang cukai. Bahkan Peter Carey pada bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 hingga 1855 mengisahkan bagaimana candu yang masuk bagian narkotika ini menjadi pendapatan menggiurkan di Jogja. Hal ini terjadi antara tahun 1814 hingga 1824, di mana pendapatan dari ladang candu di Jogja naik 5 kali lipat. Pada tahun 1820 terdapat 37 tempat terpisah yang mendapat izin sebagai tempat menjual candu secara eceran di wilayah kekuasaan Sultan Jogja. Tempat-tempat itu sebagian besar adalah gerbang cukai besar, kecil, dan pasar. Berdasarkan data dari seorang wanita pejabat Belanda, tingkat konsumsi candu pada akhir abad ke-19 diperkirakan ada yang 16%, atau lebih dari 3 juta dari 20 juta penduduk Jawa saat itu yang mengonsumsi candu. Berbagai jenis tersebut bahkan juga dikonsumsi oleh kaum pribumi secara masif. Tak hanya orang dengan golongan kaya saja. Pribumi miskin turut menghisap rokok yang diolesi candu. Dan mereka yang memamah sirih pinang pun ikut dicampuri candu. Jika itu ikut dihitung, barangkali data dari penguasa Belanda pengguna narkotika hampir dapat dipastikan lebih banyak dari 3 juta orang. Banyak orang menganggap candu menawarkan satu-satunya jalan keluar dari kesulitan hidup yang begitu keras dan menguras tenaga. Di Pacitan, setelah Perang Jawa, sebuah pesta besar keagamaan digelar untuk merayakan berakhirnya panen kopi. Uang pembayaran panen yang diterima langsung dipakai untuk makan candu.
Dan selama Perang Jawa sendiri ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa banyak tentara Diponegoro yang jatuh sakit karena tidak dapat candu. Para pengecer candu dari etnis Tionghoa meraup untung dengan berdagang di belakang garis pertahanan Pangeran Diponegoro ketika sentimen anti Tionghoa yang keras di bulan-bulan awal pemberontakan sudah berangsur-angsur mereda. Bagi si kaya, candu adalah pengisi waktu senggang. Namun ketagihan candu adalah bencana bagi si miskin. Sebab jika timbul sedikit saja keinginan untuk menghisap candu, hal itu sudah mampu menjungkir balikan hidup seorang petani Jawa baik-baik menjadi pelaku tindak kriminal. Selama Perang Jawa, Gubernur Jenderal Belanda Neuwis van Berg menghendaki agar para buruh tani tak bertahan dan para gelandangan ditangkapi saja. Mereka dengan bahu kurus dan tangannya halus bertanda tidak pernah kerja mencangkul, serta yang mata, bibir, dan warna kulitnya menyingkapkan kebiasaan mereka menggunakan narkotika. Demikianlah sekilas cerita tentang candu yang beredar pada saat Perang Jawa terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu berkah Gusti.